Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 90, Pembalasan Tuan Anderson. Lei Shen Gong terkejut. Kak Li, kamu tidak mungkin setega itu, kan? Anderson Li terkekeh, tega. Jadi saat kamu memerintahkan seseorang menculik putraku, apakah ini tidak dianggap tega? Lei Shen Gong memicingkan mata. Anderson Li, posisi keluarga Gong di ibu kota provinsi sangat kuat, jangan sembarangan. Begitukah? Aku dijuluki Tuan Anderson, apakah menurutmu aku bukan siapa-siapa? Anderson Li menatapnya dengan garang, jika kalian sanggup membayar ahli bela diri, apakah menurutmu aku tidak sanggup? Wajah Lei Shen Gong kembali memucat, perkataan Anderson Li bukan gertakan belaka, kekuatan mereka memang seimbang. La mendesah, kami tidak sanggup membayar 5 miliar, jika kalian memaksa, keluarga Gong hanya bisa menggunakan kekerasan. Anderson Li terkekeh, benarkah? Kita lihat saja. Lei Shen Gong pergi dengan ekspresi kesal karena negosiasi itu tidak membuahkan hasil. Begitu masuk ke mobil, ia memberi perintah pada supir, pergi ke kediaman keluarga Fu. Kediaman keluarga Fu adalah tempat tinggal Fernando Zhou. La berencana membayar Fernando Zhou untuk menghancurkan Anderson Li dan Maxon Wu. Saat mobil itu melintasi lampu merah, tiba-tiba sebuah truk semen di sisi kirinya kehilangan kendali, dan truk seberat belasan ton itu menimpa mobil Lei Shen Gong. Sebagus apapun kualitas sebuah mobil tidak akan sanggup menahan timpaan seberat itu. Lei Shen Gong dan supirnya langsung tergencet. Di saat yang hampir bersamaan, rumah putra kedua Chandra Gong, Tiago Gong, dan putra ketiga Chandra Gong, Tiano Gong, dimasuki perampok. Mereka mengambil seluruh barang berharga, lalu membakar rumah itu. Tiago Gong dan Tiano Gong meninggal dalam lautan api. Mendengar kabar ini, Chandra Gong menangis dan segera memanggil supirnya dan pergi untuk menyelamatkan mereka. Siapa sangka, saat tiba di pinggir sungai, supir itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin. Setengah jam kemudian, mayat Chandra Gong mengapung di permukaan sungai, dan polisi menganggap peristiwa ini kecelakaan. Keluarga Gong yang berkuasa hancur dalam semalam, dan akhirnya, satu-satunya yang bertahan hidup hanya Geral Gong. Paginya, kondisi Geral Gong pulih seperti semula, tapi begitu mendengar berita kematian ayah dan kakeknya, ia bergidik. Pembalasan Anderson Li sungguh kejam, sungguh tega. Ini sangat mengejutkannya. La segera menyetir sendiri ke rumah Anderson Li, lalu berlutut di hadapannya. Tuan Anderson, aku salah. Saat ini, hanya akulah yang tersisa dari keluarga Gong. Selama kamu tidak membunuhku, aku rela melakukan apapun, isaknya dengan penuh penyesalan. Anderson Li menatapnya dengan acuh tak acuh, benarkah? Kalau begitu, serahkan seluruh aset keluarga Gong, dan aku akan memberimu 100 juta. Uang ini sudah cukup untuk hidup layak sepanjang sisa umurmu. Bagaimana? Geral Gong bergegas menjawab, terima kasih, Tuan Anderson. Lalu ia berlutut di hadapan Maxon Wu, sikapku kemarin sungguh keterlaluan, mohon maafkan aku. Dengan jentikan jari Maxon Wu, beberapa hembusan angin menerpa tubuhnya dan membebaskannya. Anderson Li berkata, bocah, surat kontraknya sudah datang, tandatanganilah perjanjian pemindah tanganan ini. Dalam pertempuran ini, Anderson Li berhasil melahap seluruh bisnis keluarga Gong, dan dengan koneksi keluarga Gong di bidang farmasi, ia bisa meluncurkan obat itu lebih cepat. Keluarga Gong sudah lenyap, beban di hati Maxon Wu pun sirna. La pun mengajak Angel ke Kabupaten Mingyang. Sudah beberapa hari ia tidak pulang, ibunya masih memerlukan perawatannya. Siang itu, di Dong Lake nomor 3. Saat melihat Angel, Stella Zhu tertegun, lalu bertanya, cantik sekali, Kak Wu, siapa gadis ini? Maxon Wu menjelaskan asal-usul Angel secara singkat, lalu berkata,
Stella, Angel belum terbiasa dengan kehidupan di dunia. Untuk sementara waktu, bantu aku mengawasinya. Mendengarnya, Stella Zhu menghembuskan nafas lega. Firasatnya mengatakan, tidak ada hubungan apapun antara Maxon Wu dan Angel. La tersenyum, baiklah, aku akan mengawasinya. Begitu pulang, Maxon Wu langsung merawat Leni Zhang. Karena Leni Zhang minum obat setiap hari, sel kankernya sudah lenyap, kini tinggal masa pemulihan. Setelah memijatnya, ia mengganti resepnya, dan menyuruh Julius Huang pergi membeli obat beberapa hari sekali. Setelah merawat ibunya, ia berjalan-jalan mengelilingi kampung halamannya. La mendapati rumahnya telah dirubuhkan, dan Yansen Wang yang sedang mengenakan helm keselamatan sedang memberi instruksi pada para pekerja. Melihat Maxon Wu, ia segera menghampiri dan menyapanya, "Tuan Wu, Anda sudah pulang." Maxon Wu mengangguk, "Kerja bagus." Yansen Wang tersenyum, "Tentu aku harus melakukan yang terbaik untuk Anda." Maxon Wu mengeluarkan sebuah cek senilai 50 juta dan berkata, "Gunakan uang ini dulu, jika tidak cukup, akan kuberi lagi." Yansen Wang menerima cek itu dan berkata, "Tenanglah Tuan Wu, aku akan mengerjakannya dengan sempurna." Maxon Wu menepuk pundaknya, "Bagus, setelah rumah ini selesai, akan kuberi kamu satu proyek besar." Yansen Wang sangat gembira. "Proyek besar apakah, Tuan?" Seorang teman di ibu kota provinsi hendak membangun pabrik farmasi. Tempatnya sangat besar, dan kamu bisa menyuplai bahan bangunannya. Yansen Wang sangat gembira, "Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Wu." Di Yunjing juga ada sebuah proyek konstruksi seluas jutaan meter persegi. Jika kamu jujur dan bisa diandalkan, aku juga akan menyerahkan proyek itu padamu. Yansen Wang hampir berlutut di hadapan Maxon Wu, "Jangan khawatir, Tuan Wu, bahan bangunan yang kuberikan untuk Anda pastilah kualitas terbaik dengan harga terjangkau." "Baik, lanjutlah bekerja." Saat pulang, ia mendapati ibunya, Leni Zhang, sedang duduk melamun di sofa, sementara Stella Zhu sedang menghiburnya. Maxon Wu tertegun dan bertanya, "Ibu, ada apa?" Leni Zhang mendesah, "Barusan, kakak sepupumu, Fendi Wu, datang." "Kakak sepupu?" Maxon Wu tertegun. Fendi Wu adalah anak paman ketiga, La sangat kasar, sama sekali tidak ada kemiripan di antara mereka berdua. "Untuk apa ia datang kemari?" Fendi Wu berkata, "Di ulang tahun ke-75 kakek, keluarga Wu hendak menyelenggarakan pesta, mereka mengundang kita datang." Maxon Wu mendengus, "Saat ayah meninggal, kakek bahkan tidak menelepon. Kini untuk apa ia mengundang kita?" Saat membicarakan suaminya, Leni Zhang tidak dapat menahan tangisnya. "Maxon, ada beberapa hal yang belum kami beritahukan padamu. Kini karena ayahmu telah meninggal, aku tidak akan menyembunyikannya lagi." La menjelaskan, Arnold Wu adalah anak angkat keluarga Wu. Karena sebelumnya mereka keguguran, kakek Maxon Wu saat ini, Louis Wu, mengikuti nasihat peramal untuk mengadopsi anak, yaitu Arnold Wu, ayah Maxon Wu. Dan setahun setelah mengadopsi Arnold Wu, akhirnya Louis Wu mendapatkan anak kandung, Juan Wu, Jonathan Wu, dan Johnny Wu. Keluarga Wu tidak menyukai Arnold Wu, si anak angkat, dan memperlakukannya seperti pelayan sejak ia kecil. Ketiga adiknya juga sering menindas kakak angkatnya. Arnold Wu sangat menderita, tapi karena berusaha keras, ia akhirnya meraih hasil terbaik ujian masuk universitas di Yunjing. Tapi keluarga Wu menolak membiayai kuliahnya, malah menyuruhnya putus sekolah untuk bekerja. Maka, Arnold Wu kehilangan kesempatan terbaik dalam hidupnya dan hanya menjadi pekerja rendahan. Bab 91, Wakil Kepala Patroli Militer Ibu Kota. Lalu, ketiga adiknya satu persatu menikah, tapi keluarga Wu merasa menikahkan Arnold Wu hanya membuang-buang uang,
maka ia tidak diizinkan membicarakan tentang pernikahan dan terus dipaksa bekerja untuk menghasilkan uang. Akhirnya, Arnold Wu merasa ia harus mengubah nasibnya. Ia pun diam-diam meninggalkan Yunjing dan pindah ke Kabupaten Mingyang. Di tahun pertamanya di Mingyang, ia bertemu Leni Zhang. Mereka berdua saling jatuh cinta dan menikah. Kakek dan nenek Maxon Wu sangat baik. Mereka sama sekali tidak menuntut sepeser pun, bahkan menyiapkan rumah untuk Arnold Wu di desa itu, yang menjadi rumah masa kecil Maxon Wu. Lalu, mereka berdua hidup dengan damai. Setelah Maxon Wu lahir, Arnold Wu kembali ke Yunjing untuk mengunjungi keluarganya untuk pertama kalinya. Tapi, pertemuan itu berakhir buruk. Tulang rusuk Arnold Wu dipatahkan oleh adik keduanya, dan oleh-oleh yang dibawakannya dibuang oleh orang tua angkatnya. Tapi, Arnold Wu masih ingin membalas budi pada orang tua angkatnya, maka ia mengunjungi mereka setiap libur tahun baru. Tapi keluarga Wu tidak menghargai dan selalu mencemoohnya. Karena itulah, setiap kali selesai mengunjungi mereka, Arnold Wu selalu merasa murung. Terutama beberapa tahun terakhir ini, saat keluarga Wu merombak beberapa rumah dan menjadi sangat kaya. Setelah mendengarnya, Maxon Wu mendesah, hidup ayahnya sungguh tidak mudah. La berkata, "Bu, tidak perlu memikirkan masa lalu lagi. Karena keluarga Wu mengundang kita, mari kita datang." Leni Zhang tampak khawatir, "Maxon, ibu takut kamu akan ditindas." Maxon Wu tersenyum, "Tenanglah, tidak akan." Setelah menenangkan ibunya, Maxon Wu pergi menjemput Nelly Wu di sekolah. Dalam perjalanan, ia menerima 500 juta dari Kenneth Zhou sebagai imbalan atas bantuannya saat itu. Saat ia dan Nelly Wu tiba di rumah, tampak beberapa mobil terparkir di depan rumahnya, dan tampak beberapa orang berseragam polisi. La menghentikan mobilnya, dan seorang pria berusia 30-an menghampirinya. La mengetuk pintu mobil dan bertanya, "Apakah kamu Maxon Wu?" "Iya, siapa kalian?" Maxon Wu balik bertanya. "Aku wakil kepala patroli militer ibu kota, stewardku. Aku mendapat laporan bahwa kamu sengaja melukai orang lain, ikut aku." Wakil kepala patroli. Maxon Wu ingat, di antara sekelompok orang yang mencari masalah di restoran Michael Mi saat itu, salah seorang dari mereka mengaku bahwa kakaknya adalah wakil kepala patroli militer ibu kota. Apakah ia datang mencarinya karena masalah ini? Wakil kepala patroli militer ibu kota. Dengus Maxon Wu, "Mentang-mentang memiliki jabatan, kamu berani mengusikku, tidakkah kamu merasa malu?" Mendengarnya, stewardku menjadi murka. "Bocah, perhatikan ucapanmu. Ini bisa dianggap mengancam penegak hukum. Cepat keluar dari mobil dan angkat tangan." Tangan stewardku telah menyentuh pinggangnya. Jika Maxon Wu tidak bersikap kooperatif, ia akan mengeluarkan pistolnya. Maxon Wu mengerutkan kening, ia membuka pintu mobil dan berkata pada Nelly Wu, "Nelly, masuklah ke rumah dulu." Nelly Wu menatap kakaknya dengan cemas, lalu segera masuk ke rumah. Dengan cepat, dua orang menghampiri dan memborgol tangan Maxon Wu. Maxon Wu memicingkan mata, ia berbalik, dan sebuah aura yang mengintimidasi muncul di sekujur tubuhnya. Orang lain tidak dapat merasakannya, tapi stewardku tampak ketakutan. "Kamu pengendali aura." Mana mungkin ia tidak terkejut. Di Kabupaten Mingyang, hanya ada 2 pengendali aura, yang satu sedang di luar kota, dan rupanya satunya orang ini. La segera mengerti, bagaimana adiknya bisa terkapar di rumah sakit. La segera melepaskan borgol Maxon Wu, lalu berkata, "Kamu seorang pengendali aura, tidakkah agak keterlaluan menyerang seseorang yang tidak bisa bela diri?" Maxon Wu mendengus, "Sekelompok bajingan itu memanfaatkan kekuasaanmu untuk bertindak semena-mena, tidakkah itu agak keterlaluan?" Stewardku menggertakkan giginya, "Aku akan memberi mereka pelajaran, tolong maafkan mereka,
katanya dengan nada memohon. Ia tidak berani bersikap angkuh di hadapan seorang pengendali aura. Jika tidak, ia akan membuat hidupnya lebih menyiksa dibandingkan kematian. Maxon Wu tersenyum, kamu tidak lagi menangkapku. Stewardku berkata, tidak, seorang sepertimu bisa membunuh orang diam-diam. Sejujurnya, aku tidak berani padamu. Maxon Wu berkata, tidak perlu takut, selama kamu tidak mengusikku, aku tidak akan mengusikmu. Stewardku berkata, restoran Michael Mi telah kembali dibuka, dan aku telah melarang mereka mencari masalah lagi. Masalah ini sudah selesai, bukan? Maxon Wu mengangkat alisnya, baik. Perintahkan para bajingan itu untuk berlutut di depan restoran selama setengah hari, dan kamu harus memberi kompensasi atas kerugian Michael Mi selama beberapa hari ini. Stewardku menjadi geram, kawan, tidakkah ini agak keterlaluan? Maxon Wu mengangkat alisnya, jika aku hendak bersikap keterlaluan, kamu tidak mungkin masih berdiri di sini dan bisa bicara denganku. Stewardku segera melangkah mundur dan menggertakkan giginya, baiklah, akan kubawa mereka ke sana besok pagi. Baik, jawab Maxon Wu, mengenai uang kompensasinya, rundingkan dengan Michael Mi sendiri. Stewardku mengibaskan tangan, dan mobil-mobil itu segera pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Michael Mi mendatanginya dan berkata, Dick, apa yang telah terjadi? Wakil Kepala Patroli Militer Ibu Kota datang minta maaf padaku dan memberiku 30.000 RMB, lah berkata ini karena bantuanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Maxon Wu terkekeh dan menepuk pundaknya. Tenang saja, Kak Mi, tidak terjadi apa-apa. Michael Mi tersenyum getir, bagaimana aku bisa tenang? Lah minta maaf padaku, ini sangat mengejutkan. Maxon Wu bertanya, akhir-akhir ini tidak ada yang mengusikmu lagi, kan? Michael Mi mengangguk, setelah seranganmu saat itu, mereka tidak pernah datang lagi, maka bisnisku berjalan lancar. Bagus, karena kamu telah di sini, mari kita minum-minum dulu. Michael Mi segera mengibaskan tangan, tidak perlu, restoranku sangat ramai saat ini. Lain kali aku akan mengundangmu minum-minum di restoran. Setelah mengantar Michael Mi pulang, Maxon Wu menerima pesan dari ketua kelas. Setelah upacara kelulusan besok, semua murid diundang makan malam bersama di Dragua Hotel. Mereka harus berkumpul pukul 7.30. Maxon Wu hanya membacanya sekilas dan tidak mempedulikannya. Lah telah dikeluarkan, tentu ia tidak perlu menghadiri makan malam ini. Lah hanya menerima pesan ini karena ini pesan broadcast. Malam itu, ia berusaha keras untuk membuka meridian sekundernya sambil berlatih tinju 5 naga. Keesokan paginya, stewardku membawa 2 orang yang telah dihajar Maxon Wu ke restoran Michael Mi untuk meminta maaf. Mereka tiba di restoran dengan kondisi terbaring di tandu. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka pucat, mereka tampak sangat lemas. Karena tangan gelap Maxon Wu, beberapa hari ini hidup mereka jauh lebih menyiksa dibandingkan kematian. Mereka serasa ingin bunuh diri saja. Saat melihat Maxon Wu, mereka tampak panik. Maxon Wu menghampiri dan menepuk-nepuk tubuh mereka. Kedua orang itu menghembuskan nafas lega, dan tubuh mereka yang awalnya kaku menjadi relaks. Mereka segera duduk dan menatap Maxon Wu dengan ekspresi ketakutan. Mereka tahu, Maxon Wu lah yang telah menjerat mereka. Stewardku berseru, hei bajingan, berlututlah. Tanpa berani mengatakan apapun, mereka segera berlutut. Maxon Wu berkata pada Michael Mi, Kak Mi, biarkan mereka berlutut hingga pukul 12 siang. Jika mereka melanggarnya, beritahu aku. Michael Mi tersenyum dan mengangguk. Meski ia tidak tahu bagaimana Maxon Wu bisa melakukannya, ia merasa bersyukur atas bantuannya. Stewardku segera mengatupkan tangan pada Maxon Wu, maaf telah menyinggungmu. Maxon Wu berkata, perhatikan para bajingan ini. Lain kali,
mereka tidak akan seberuntung ini. Bab 92 Menghancurkan Naga. Setelah menyelesaikan masalah Michael Mi, Maxon Wu pulang dan bertanya, "Bu, bagaimana kalau kita berangkat ke Yunjing hari ini? Kita akan menginap di sana semalam, lalu pergi ke pesta kakek keesokan harinya." Leni Zhang mengangguk, "Baiklah." Stella Zhu berkata, "Kak Wu, kalau begitu aku juga akan kembali ke ibu kota. Angel ikut aku saja, aku akan mengajaknya berkeliling." Maxon Wu menatap Angel, ia mengangguk setuju. "Baiklah, berkemaslah, sebentar lagi kita berangkat." Keluarga Maxon Wu pun pergi ke Yunjing dengan mobil. Julius Huang tidak ikut, ia mengawasi panti jompo itu. Mereka tiba di Yunjing pukul 11 siang, dan langsung menuju Villa Taikang. Mendengar suara mobil, Cassie Lin dan Caroline Lin saling bertatapan. Melihat Maxon Wu telah pulang, mereka sangat gembira dan bergegas menyambutnya. Nelly Wu keluar dari mobil dan berseru kagum, "Wow, rumah yang sangat indah, Kak, apakah ini juga rumah kita?" Maxon Wu tersenyum, "Iya, kamu suka?" Nelly Wu mengangguk girang, "Sangat suka." Leni Zhang sudah pernah bertemu dengan Caroline Lin, mereka saling bertukar sapa, lalu masuk. Di mobil tadi, Maxon Wu telah mengirim pesan pada Clarice Tang, memberitahunya mereka telah tiba di Yunjing. Clarice Tang membalas ia akan segera ke sana. Setengah jam kemudian, Clarice Tang tiba dengan mengendarai mobil merahnya. Hari ini Clarice Tang mengenakan congsam berwarna pink, rambutnya diikat satu, lekuk tubuhnya tampak sangat menawan. Melihat kedatangan wanita cantik itu, Cassie Lin diam-diam kembali ke kamarnya dan berganti pakaian, tidak ingin kalah dari Clarice Tang. "Kak, kami telah membeli tanah keluarga Lu, kapan akan dimulai?" tanyanya. "Benarkah? Bagaimana kondisi keluarga Lu saat ini?" tanya Maxon Wu. "Bagaimana lagi? Ledakan itu sangat besar dan hampir menghancurkan mereka. Untunglah keluarga Lu berhasil menghentikan kerugian tepat waktu, dan setelah melunasi hutang, mereka masih memiliki 1 miliar. La mendelik pada Maxon Wu, "Kak, apakah kamu masih merasa kasihan pada Jaiden Lu?" "Kuberitahu, begitu kondisinya pulih, Jaiden Lu langsung berteman dengan orang-orang papan atas di Yunjing. Aku mendengar rumor bahwa ia hendak membalas dendam padamu." "Membalas dendam padaku?" Maxon Wu mengerutkan kening, merasa sangat kecewa pada Jaiden Lu. Bagaimana bisa sosok yang pernah menjadi teman sekamarnya ini menjadi seperti ini? Jika ia tidak bermaksud buruk padanya, dan memanfaatkan koneksinya, kejayaan keluarga Lu akan segera tiba. Sayangnya, sama seperti Laurel Sun, ia terlalu terburu-buru. Clarice Tang membujuknya. Orang seperti Jaiden Lu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya, tidak perlu menjalin hubungan dengannya. La menambahkan, "Tidak perlu membahasnya lagi, mari bahas hal yang menyenangkan saja. Kemarin Tyson Sue menghadiahkan mobil anti pelurunya padamu, ia berharap kelak kamu akan selalu membantunya." Awalnya, Maxon Wu hanya meminjam mobilnya dan mengembalikannya setelah selesai. Tidak disangka, Tyson Sue memerintahkan seseorang mengantarkan mobil itu ke Yunjing, membuatnya merasa terharu. "La sedang berusaha menjalin hubungan baik denganmu, terima saja. Akan kusuruh seseorang mengantarnya kemari." Maxon Wu mengangguk, "Akan kukirimkan bahan-bahan yang diperlukan padamu. Pulang dan bersiap-siaplah dulu. Sore ini kita akan pergi ke White Dragon Bay." Mata Clarice Tang berbinar, "Kamu hendak menghancurkan roh jahat di sana." "Kita coba saja." Kini ia telah menguasai kekuatan 5 kaisar, ia merasa 99% yakin. Clarice Tang tersenyum, "Baik, aku akan pulang dan bersiap-siap, aku juga akan memberitahu Kenneth Zhou." Setelah Clarice Tang pergi, Maxon Wu membantu Caroline Lin menyeimbangkan tubuhnya. Siangnya, Cassie Lin memasakkan makan siang untuk mereka,
rasanya sangat lezat, semua menyukainya. Pukul 1 siang, supir Clarice Tang mengantarkan mobil anti peluru itu. Mobil ini merek Eropa, dan mereka hanya memproduksi 100 mobil mewah anti peluru setiap tahunnya. Setiap mobil berharga sekitar 100 juta RMB, mereka yang tidak mengenalinya akan menganggapnya mobil biasa, tapi yang mengenalinya akan terkejut mendengar harganya. Orang-orang terkaya di dunia sangat suka menggunakan mobil ini. Maxon Wu segera berangkat dan tidak lama kemudian tiba di White Dragon Bay, menghampiri tempat ia menangkap Raja Ikan saat itu. Kenneth Zhou dan Clarice Tang telah tiba, Harley Tang dan Jeffrey Su juga ikut. Sepertinya mereka sangat mementingkan masalah ini, dan ingin melihat cara yang digunakan Maxon Wu. Kakak ketiga, Paman Tang, ia menyapa mereka. Harvey Tang tersenyum, Maxon Wu, kuserahkan padamu. Tenang saja, Paman, ia merasa sangat yakin. Jeffrey Su bertanya, Dik, kamu yakin? 90%, jawab Maxon Wu. Jeffrey Su mengacungkan jempol, adik sungguh luar biasa. Tanpa berpanjang lebar, Maxon Wu mengambil bahan-bahan yang telah disiapkan Clarice Tang di mobil. Beberapa kristal berwarna-warni, beberapa sinabar, kertas jimat, lingkaran timah tipis, dan lain-lain. Hendak membuat formasi yang mengundang petir dan menghancurkan roh jahat. Formasi ini membutuhkan kristal 5 warna, lingkaran timah tipis, dan lain-lain. Mulai memerintahkan mereka mengaturnya. Setengah jam kemudian, telah terbentuk formasi dari kristal dan lingkaran timah tipis. Lalu ia menulis 24 jimat dengan sinabar dan menempelkannya ke kristal itu. Saat semuanya telah siap, mulutnya mengomat-ngamitkan sesuatu, lalu ia melemparkan uang 5 kaisar ke lingkaran timah. Begitu uang itu mendarat, lingkaran itu mulai bersinar, dan secercah cahaya petir keluar dan menggoncangkan langit dan bumi. Hari ini berawan cukup tebal, detik selanjutnya, terdengar suara, duar, dan sebuah petir menyambar lingkaran timah itu. Dalam sekejap, seluruh batu kristal memancarkan cahaya, dan jimat yang tertulis di atasnya bersinar terang, menimbulkan formasi yang mengagumkan. Asap hitam mengepul dari permukaan tanah White Dragon Bay, membentuk wujud naga, dan terbang ke angkasa, seolah tidak ingin terbunuh oleh serangan itu. Melihat asap hitam berbentuk naga ini, semua tertegun. Rupanya naga. Kelak. Cahaya yang dipancarkan kristal berjimat itu bergabung dengan gelegar petir kedua, dan asap hitam itu langsung lenyap menjadi abu. Dalam sekejap, suasana menjadi hening, awan gelap pun sirna, cahaya matahari menyinari White Dragon Bay. Maxon Wu membuka mata dewanya untuk mengamati, dan mendapati roh jahat di tempat ini telah sirna, tanpa meninggalkan jejak. Tersenyum, sudah berhasil. Clarice Tang tersenyum, Kak, kamu hebat sekali. Kenneth Zhou tertawa, bagus. Besok kita akan mulai pembangunan, kita akan menjadi pasar terbesar di Yunjing. Maxon Wu tidak mempedulikan obrolan mereka dan menatap ke suatu arah, melihat, dalam radius 50 meter, samar-samar tampak cahaya ungu di udara. Energi spiritual naga ungu, jantungnya berdegup kencang, tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Clarice Tang bertanya, Kak, ada apa? Maxon Wu terbuyar dari lamunannya, Clarice, aku ingin membangun villa di sini, katanya sambil menggunakan lingkaran timah untuk membuat sebuah lingkaran besar. Luas lingkaran itu sekitar 1000 meter persegi, tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Kenneth Zhou tertawa, ini mudah. Aku akan meminta arsitek secara khusus mendesainkannya untukmu. Tuan Wu harus tinggal di tempat yang sempurna. Maxon Wu berkata, terima kasih. Tapi kita berbisnis, villa ini akan memakan banyak tempat di lahan pasar ini, aku akan menguranginya dari dividenku.